Relasi dan fungsi. Dosen pengampu Ibu Herti Prastitasari MPD. Runtutan video. Yang pertama, perkenalan kelompok. Yang kedua, 3 penyajian relasi. Yang ketiga, domain, kodomain, range. Yang keempat, fungsi pemetaan. Yang kelima, penyajian fungsi. Yang keenam, korespondensi satu-satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, Salam kebajikan. halo semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 13 Dari kelas 1 A. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rahman Ridani dengan NIM 24101252100022. Perkenalkan, saya Fatminanda dengan NIM 24101252 2005. Perkenalkan, saya Yotmaritin Tagalog dengan NIM 2410 1251200045. Perkenalkan, nama saya Nazwa Khalisa dengan NIM 24101252200006. Terima kasih. Nah, yang pertama itu domain. Bisa kalian lihat pada gambar berikut. Di bagian A ada angka 1, 2, 3, dan 4. Di bagian B ada angka 5, 6, 7, dan 8. Nah, domain itu adalah daerah asal. Jadi, daerah asalnya adalah di bagian himpunan A, 1, 2, 3, dan 4. Nah, selanjutnya adalah kodomain adalah daerah kawan. Berbeda dengan yang tadi, domain terdapat pada himpunan A, sedangkan kodomain terdapat pada himpunan B, yaitu 5, 6, 7, dan 8. Nah, selanjutnya adalah range, yaitu daerah hasil. Bisa kalian lihat, di himpunan A ada angka 1, 2, 3, dan 4, dan pada himpunan B ada angka 5, 6, 7, dan 8. Nah, bisa teman-teman hubungkan dari angka 2 ke 5, angka 3 ke 7. Nah, jadi range-nya adalah 5 dan 7 karena range merupakan daerah hasil. Jadi, relasi adalah hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B, di mana relasi ini tidak mempunyai aturan khusus mengenai hubungannya, sehingga anggota himpunan A boleh memiliki satu ataupun lebih hubungan dengan anggota himpunan B. Jadi, teman-teman tahu tidak dalam relasi ini terdapat berapa banyak penyajian? Yang pertama itu ada diagram panah, yang kedua ada diagram kartesius, dan kemudian yang ketiga ada menggunakan himpunan pasangan berurutan. Jadi di sini aku mau menjelaskan terlebih dahulu apa itu diagram panah. Diagram panah itu penyajian relasi menggunakan bentuk gambar berupa diagram arah panah yang menyatakan suatu relasi ataupun hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Untuk memperjelas mengenai diagram panah, berikut ada contoh soal mengenai diagram panah. Yang pertama, perhatikan gambar di bawah, kemudian tentukan relasi dari himpunan A ke B. Yang A itu anggota himpunannya 1, 2, 3, dan 4. Kemudian yang B anggota himpunannya berupa 64, 6, 729, dan 4096. Dengan jawaban pilihan, yang A pangkat 6 dari, yang B akar pangkat 6 dari, yang C pangkat 8 dari, dan kemudian yang D akar pangkat 8 dari. Jadi mari kita bahas terlebih dahulu mengenai soal tersebut. Jadi yang A, anggota himpunannya dengan angka 1 dipasangkan ke angka 6, angka 2 dipasangkan ke 64, angka 3 dipasangkan ke angka 729, yang 4 dipasangkan ke 4096. Dengan pembahasan 6 merupakan hasil dari 1 pangkat 6, 64 hasil dari 2 pangkat 6, 729 hasil dari 3 pangkat 6, dan 4096 hasil dari 4 pangkat 6. Sehingga didapatkan jawaban bahwa yang A pangkat 6 dari. Dari contoh soal yang tadi, aku ada contoh soal lagi, yang kedua. Perhatikan soal cerita berikut, kemudian tentukan relasinya menggunakan diagram panah. Di sebuah sekolah terdapat 5 siswa yang memiliki hobi berbeda. Setiap siswa memiliki hobi tertentu, dan masing-masing hobi hanya dimiliki oleh satu siswa. Berdasarkan data di bawah ini, buatlah diagram panah yang menunjukkan relasi antara siswa dengan hobinya. Data berikut berisi siswa A memiliki hobi berenang, siswa B memiliki hobi membaca buku, siswa C memiliki hobi menggambar, siswa D memiliki hobi bermain gitar, dan juga siswa E memiliki hobi sepak bola. Mari kita bahas dari soal tersebut. Diketahui siswa A hobinya berenang, siswa B hobinya membaca buku, siswa C hobinya menggambar, siswa D hobinya bermain gitar, siswa E hobinya sepak bola. Sehingga dapat disimpulkan bahwa siswa sebagai anggota himpunan A, hobi sebagai anggota himpunan B. Kemudian kita masukkan ke dalam diagram panah.
dengan anggota himpunan A berisi siswa A dipasangkan ke hobi berenang, kemudian siswa B dipasangkan ke membaca buku, siswa C dipasangkan ke menggambar, siswa D dipasangkan ke bermain gitar, dan siswa E dipasangkan ke sepak bola, sehingga didapatkan bahwa relasi anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Selain menyajikan dengan cara diagram panah, ada juga penyajian dengan cara diagram kartesius. Diagram kartesius menyatakan relasi antara dua himpunan menggunakan titik koordinat dua sumbu, yaitu himpunan A sebagai sumbu X dan himpunan B sebagai sumbu Y. Untuk contoh soal dari diagram kartesius, seperti berikut. Perhatikan diagram kartesius berikut. Dengan soal berdasarkan diagram di samping menunjukkan relasi, yaitu anggota himpunan A berisi 1, 2, 3, 4, dan 5, anggota himpunan B berisi 2, 4, 6, 8, dan juga 10. Dengan pilihan jawaban yang A setengah dari, B pangkat 2 dari, C lebih dari, dan D kurang dari. Untuk pembahasannya dapat disimpulkan bahwa anggota himpunan A berisi 1, 2, 3, 4, dan 5, anggota himpunan B berisi 2, 4, 6, dan 8, dan juga 10. Relasinya, 1 adalah hasil setengah dari 2, 2 adalah setengah dari 4, 3 adalah setengah dari 6, 4 adalah setengah dari 8, 5 adalah setengah dari 10. Sehingga jawabannya adalah B, setengah dari. Untuk pembahasan kita ada di contoh soal yang terakhir. Yang kedua, perhatikan soal cerita berikut kemudian tentukan relasinya menggunakan diagram kartesius. Jadi soalnya, hewan terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu unggas, mamalia, dan juga reptil. Hewan unggas adalah jenis hewan dari kelompok burung, sedangkan mamalia adalah hewan yang menyusui, dan juga reptil adalah hewan melata serta memiliki sisik yang menutupi tubuhnya. Berikut adalah contoh hewan dari jenis-jenisnya, kemudian gambarkan diagram kartesius berdasarkan data tersebut. Datanya berisi, burung merupakan jenis hewan unggas, sapi merupakan jenis hewan mamalia, ular merupakan jenis hewan reptil, dan juga buaya merupakan jenis hewan reptil. Untuk pembahasannya dapat kita ketahui terlebih dahulu, burung adalah unggas, sapi adalah mamalia, ular adalah reptil, buaya adalah reptil. Sehingga dapat disimpulkan contoh hewan sebagai anggota himpunan A yang berisi burung, sapi, ular, dan juga buaya. Dan jenis hewan sebagai anggota himpunan B yang berisi unggas, mamalia, dan juga reptil. Kemudian kita gambarkan anggota himpunan A sebagai sumbu X, kemudian anggota himpunan B sebagai sumbu Y. Dan didapatkan burung merupakan unggas, sapi merupakan mamalia, ular merupakan reptil, dan juga buaya merupakan reptil. Nah, untuk penyajian cara yang ketiga yaitu menggunakan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan adalah himpunan yang anggota-anggotanya merupakan pasangan berurutan. Nah, teman-teman bisa menyimak contoh berikut. Contoh yang pertama, jawablah soal berikut. 5 orang siswa memilih kegiatan masing-masing, Adi dengan basket, Chandra dengan karate, Ilham dengan tenis meja, dan Joni dengan judo. Tuliskan relasi tersebut dengan himpunan pasangan berurutan. Nah, mari kita jawab pertanyaan tersebut. Nah, jadi jawabannya Adi dengan basket, Chandra dengan karate, Yosi dengan voli, Ilham dengan tenis meja, dan Joni dengan judo. Bagaimana sampai sini? Apakah teman-teman sudah memahami apa itu himpunan pasangan berurutan? Dilanjutkan dengan contoh kedua. Diketahui K sama dengan 2, 3, 4, dan 5. Dan L sama dengan 3, 4, 5, 6, 8, 10, dan 12. Tentukan himpunan pasangan berurutan. Nah, mari kita jawab pertanyaan tersebut. Jawabannya yaitu 2,3, 3,4, 4,5, dan 5,6. Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan materi saya mengenai fungsi atau pemetaan. Sebelum saya menjelaskan materi saya mengenai fungsi atau pemetaan, ada baiknya saya menjelaskan pengertian daripada fungsi atau pemetaan. Fungsi adalah hubungan antara daerah domain dan kodomain, di mana setiap satu anggota domain tepat berpasangan dengan satu anggota kodomain. Sifat-sifat daripada fungsi yaitu yang pertama, semua anggota di domain harus mempunyai pasangan dengan tepat satu anggota di kodomain. Yang kedua, tidak semua anggota kodomain harus berpasangan dengan anggota di domain. Yang ketiga, anggota kodomain dapat memiliki lebih dari satu pasangan di domain. Ada beberapa cara penyajian fungsi, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua himpunan pasangan berurutan, yang ketiga tabel, yang keempat koordinat kartesius. Yang pertama diagram panah. Diagram panah merupakan cara yang paling mudah untuk menyatakan suatu relasi atau fungsi. Diagram ini membentuk pola dari suatu relasi ke dalam bentuk gambar
arah panah yang menyatakan hubungan antara anggota himpunan A dengan anggota himpunan B. Pada diagram panah himpunan A atau domain diletakkan di sebelah kiri, himpunan B atau kodomain diletakkan di sebelah kanan. Berikut contoh soal dari diagram panah. Yang pertama yaitu himpunan A terdiri dari 2, 4, 6, 8, 10. Kemudian himpunan B terdiri dari 0, 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, kita akan memasangkan kedua himpunan tersebut, yaitu 2 kali dari 1, 4 2 kali dari 2, 6 2 kali dari 3, 8 2 kali dari 4, 10 2 kali dari 5. Dari diagram di atas, terlihat bahwa setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B, dengan A sama dengan 2, 4, 6, 8, 10 disebut daerah asal atau domain. B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, dan 6 disebut daerah kawan atau kodomain. Himpunan 1, 2, 3 disebut daerah hasil atau range. Kemudian ada pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan ini tersaji dalam bentuk notasi, himpunan yang memasangkan antara anggota domain dan anggota kodomain yang saling berrelasi dalam fungsi atau pemetaan. Hanya anggota domain yang tidak boleh tertulis lebih dari satu kali atau berulang dengan kata lain serta tidak ada yang berulang. Ini ada contoh soal dari himpunan pasangan berurutan, yaitu himpunan yang pertama 0,0, 2,1, 4,2, 6,3. Himpunan yang kedua terdiri dari 1,3, 2,3, 1,4, 2,4. Himpunan yang ketiga terdiri dari 1,5, 2,5, 3,5, 4,5. Dan himpunan yang keempat terdiri dari 5,1, 5,2, 4,1, 4,2. Nah, di sini kita disuruh yang manakah himpunan pasangan berurutan yang termasuk dalam fungsi? Jawabannya, himpunan yang termasuk dalam fungsi yaitu nomor 1 dan 3. Karena himpunan 1 dan 3 memiliki tepat satu pasangan pada kodomain, sedangkan himpunan 2 dan 4 bukan merupakan fungsi. Karena domain memiliki lebih dari satu pasangan pada kodomain, jadi yang merupakan fungsi adalah 1 dan 3. Dari pasangan berurutan yaitu Ali menyukai warna merah, Bila menyukai warna biru, Siti menyukai warna ungu, Amir menyukai warna hitam, Rizky menyukai warna merah. Dari uraian di atas, pasangan berurutan yaitu Ali merah, Bila biru, Siti ungu, Amir hitam, Rizky merah. Jadi, relasi antara himpunan A dengan himpunan B dinyatakan sebagai himpunan pasangan berurutan atau X, Y. Yang ketiga, ada tabel. Fungsi atau pemetaan dapat dinyatakan. Kolom pertama tabel menyatakan daerah asal atau domain, sedangkan kolom kedua menyatakan daerah hasil atau range. Contoh soal fungsi atau pemetaan, yaitu soalnya buatlah tabel untuk pemetaan Px, rumusnya 5x dari himpunan A, x-nya lebih besar daripada min 3, lebih kecil daripada 3, ke himpunan bilangan real. Jawabannya, Px sama dengan 5x, x yaitu domain, yaitu min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Nah, kita akan membuatnya ke dalam bentuk tabel, yaitu tabel kolom pertama x, min 3, min 2, min 1, 0, 1, 2, dan 3. Tabel kolom kedua yaitu Px. Kita akan mencari Px dengan menggunakan rumus yaitu 5x. Min 3 dikali 5 sama dengan min 15. Min 2 dikali 5 sama dengan min 10. Min 1 dikali 5 sama dengan min 5. 0 dikali 5 sama dengan 0. 1 dikali 5 sama dengan 5. 2 dikali 5 sama dengan 10. 3 dikali 5 sama dengan 15. Yang terakhir yaitu grafik atau diagram kartesius, menyatakan relasi antara dua himpunan dari pasangan berurutan yang kemudian dituliskan dalam bentuk titik-titik dalam diagram kartesius. Anggota himpunan A terletak pada sumbu X, sedangkan anggota himpunan B terletak pada sumbu Y. Baiklah, di sini kita akan memasuki penyajian fungsi. Di sini saya akan membuat permisalan. Misalnya, notasi fungsi f adalah fungsi dari x sama dengan 3x. Rumus fungsi fx sama dengan 3x.
maka X sama dengan anggota domain. Fx sama dengan nilai fungsi untuk X itu sendiri. Kita akan memasuki contoh soal ya, perhatikan. Himpunan A sama dengan 2, 3, 4. Himpunan B sama dengan 4, 5, 6. Nah, jadi himpunan A itu adalah domain dan yang B adalah kodomain ya. Lanjut, persamaan fungsi sama dengan Fx. Nah, diketahui relasi kurang 2 dari. Kenapa kurang 2 dari? Yaitu 2 itu yang himpunan A kurang 2 dari 4. Yang 3 itu kurang 2 dari 5. Dan yang terakhir itu 4 kurang 2 dari 6. Paham? Oke, kita akan lanjut ya. Fx sama dengan X ditambah 2. Nah, kenapa ditambah 2? Karena 2 yang himpunan A ke 4 yang himpunan B harus ditambah 2 untuk bisa menjadi 4. Nah, jika X sama dengan 3, 3 ini kita ambil dari himpunan A lah, maka F3 sama dengan 3 ditambah 2 yang hasilnya adalah 5. Baiklah, di sini kita akan memasuki korespondensi satu-satu. Perhatikan dengan baik ya. Korespondensi satu-satu merupakan salah satu jenis di antara relasi dan fungsi. Memiliki syarat yaitu anggota domain harus berpasangan dengan tiap satu anggota kodomain. Begitu juga sebaliknya. Jadi di sini harus berpasangan ya. Tidak boleh mendua ataupun tidak boleh tidak berpasangan. Seperti contohnya, di sini domainnya adalah 1, kodomainnya 5. Kemudian 5 dengan 10. 10 dengan 15. Nah, di sini domainnya itu tidak boleh sama ya. Ataupun tidak boleh mendua. Seperti di dalam contoh ini, domainnya 1. Domain yang kedua itu adalah 5. Domain yang ketiga itu adalah 10. Sebaliknya lagi, kodomainnya yaitu yang pertama itu adalah kodomainnya 5. Yang kedua itu kodomainnya adalah 10. Dan yang ketiga itu domainnya adalah 15. Nah, jadi tidak boleh mendua ya. Kemudian, dalam dua buah himpunan dapat ditentukan berapa banyak korespondensi satu-satu yang terbentuk dengan menghitung jumlah korespondensi satu-satu dari A ke B sama dengan N. Dalam kurung jumlah korespondensi satu-satu atau N faktorial. Baiklah, di sini kita akan memasuki contoh soal ya teman-teman. Diketahui himpunan A sama dengan S, E, L, A, I. Dan himpunan B sama dengan T, E, L, U, R. Banyak korespondensi satu-satu yang mungkin dari A ke B adalah. Oke, di sini kita akan masuk cara tahap penyelesaiannya lah. Diketahui A sama dengan S, E, L, A, I. Nah, di sini ada berapa huruf teman-teman? Di sini ada 5 huruf ya. Kemudian yang B sama dengan T, E, L, U, R. Nah, di sini juga sama 5 huruf. Jadi korespondensi itu harus sama ya. Yang A itu ada 5 huruf dan yang B ada 5 huruf. Kalau beda berarti tidak bisa ya. Kemudian banyak korespondensi satu-satu dari himpunan A ke B. N dalam kurung A sama dengan 5 huruf dari kata selai. Dan N dalam kurung B sama dengan 5 huruf dari kata telur. Nah, jadi korespondensi satu-satu yaitu kita ubah ke faktorial sama dengan 5 faktorial ya. Nah, jadi sama dengan 5 dikali 4 hasilnya adalah 20. 20 dikali 3 hasilnya adalah 60. 60 dikali 2 sama dengan 120. 120 dikali 1 hasilnya sama dengan 120. Jadi hasilnya adalah 120. Seperti itu.